Halo semua, video ini adalah video jalan-jalanku keliling salah satu sudut di daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di kawasan Kota Gede yang mana wilayah ini dulunya adalah pusat dari Kesultanan Mataram. Dan kira-kira apa aja di sekitar kawasan Masjid Gede Mataram ini? Dan buat yang penasaran, ku ucapin selamat menonton. Halo semua, sekarang jam 10.37. Nggak kelihatan ya. Aku sekarang lagi ada di Kota Gede, tepatnya ini ada di kawasan makam dan masjid Kota Gede, yang mana ini adalah dulunya sebagai pusat Kesultanan Mataram dan ibu kota Kesultanan Mataram yang pertama. Dan masjid ini sendiri didirikan di akhir abad 16 kalau nggak salah, ada di tahun 1596. Dan teman-teman bisa baca tulisannya, 1589. Di sini ada papan informasi mengenai Masjid Gede, Masjid Agung Kota Gede atau Masjid Gede ini, yang mana ini udah menjadi situs cagar budaya di kawasan DIY. Dan teman-teman bisa juga selain ke masjid ini ya, ini sebagai ya salah satu masjid yang ikonik banget karena masih berdiri sejak abad ke-16 hingga 2025 ya, sekitar kurang lebih 4 abad ya, 4 sampai 5 abad lah. Dan di sana kalau teman-teman mau jalan ke sana, di sana juga ada makam raja-raja, yang mana kalau untuk masuknya itu bisa masuk ke sananya, masih bisa. Cuma kalau mau masuk ke area makamnya itu kalian harus registrasi yang pertama. Terus yang kedua itu kalian harus memakai ya pakaian yang telah ditentukan oleh petugasnya. Sekaligus di dalam sana di area makamnya ya, itu kalian nggak boleh foto-foto atau video gitu ya. Foto aja nggak boleh, apalagi ngevideo ya kan. Jadi lebih ke untuk menghormati aja ya makam-makam yang ada di sana. Nanti kalau ada kesempatan aku mau ke sana, cuma video ini rencananya aku mau di videonya aku rencananya cuma mau keliling ya sekitar kawasan ini aja. Mungkin keluar nanti ya keliling-keliling Kota Gede lah, tapi nggak kecamatan Kota Gedenya ya, karena kalau misal kecamatan Kota Gede itu gede banget ya, pegel juga kalau mau jalan kaki, apalagi ini setengah 11 dan ini jujur di Jogja panas banget. Dan oh iya, tadi aku tuh masuk dari arah sana. Di sana ada tempat parkirnya juga. Tadi sih ada orang yang keluar, kurang lebih parkirnya bayar 3.000 karena aku naik motor. Cuma kalau naik mobil bisa juga sih. Atau mungkin di sini juga bisa parkir sih di dalam sini. Cuma ini khusus jamaahnya gitu. Khusus parkir di kawasan sini. Nah, ini untuk jamaah masjidnya. Kita keluar sana, kita coba jalan-jalan sekitar Kota Gede, ada apa di siang. Asli ini panas, cukup terik. Oh, tadi bisa nih kita parkir dari sini sebetulnya ya, tinggal naik aja. Nah, ini untuk gerbangnya kurang lebih, kita mundur dulu sedikit, kurang lebih gerbangnya seperti ini, kayak ada gapurannya gitu untuk masuk ke area masjidnya. Begitupun yang di sana ya, itu juga ada untuk kayak gapurannya lah. Dan area masjidnya tuh dikelilingi tembok ya, kayak benteng lah gitu ya kayak namanya area masjid gimana sih, masih ada temboknya gitu, cuman temboknya tuh tembok bata merah gitu. Dan depanku kayaknya ada rombongan entah dari mana, mereka mungkin liburan, kita nggak tahu. Nih, kita jalan dulu. Tadi tuh aku lewat jalan depan sana tuh, depan gang itu, terus nggak yakin kan ngelihat, karena apa ya, dari Google Maps kita belok kanan, aku nggak yakin masuk ke gang ini. Lebih kayak nggak yakin karena gangnya kecil dan apakah beneran motor bisa parkir atau enggak gitu loh. Ternyata bisa, jadi tinggal masuk sini aja. Setelah ini tinggal turun di sana, di ujung gang sana itu motor ternyata bisa parkir tuh. Jadi nggak perlu khawatir, bahkan kayaknya gratis kalau parkir situ. Kalau yang di tempat tadi mungkin bayar.
mungkin. Nah, sini sebelah kiri ini ada tempat pimpinan Muhammadiyah gitu. Dan uniknya di sini tuh masih ini banget ya, masih ini bahkan ada ponpes nih dalam sana. Ini tuh apa ya, kayak bangunannya tuh kesannya kayak masih bangunan-bangunan lawas gitu, masih ya vibe mungkin ya, vibe old Jogjanya masih terasa ya kan. Nah, sana ada gang juga, tapi kayaknya kita lurus saja belok kiri sambil keliling, karena aku juga ngelihat maps aja lebih ke kita apa ya, kayak ngeliat maps itu untuk mencari tahu kayak jalannya kemana aja sih gitu loh. Buka maps sekarang, mapsnya mati lagi. Oh, ini depan ke kiri nih bisa. Kalau ke kanan nih, kalau kita ke kanan tuh ke arah pintu masjidnya. Nanti ya kita muterin aja lah ya kan, kita muterin. Kalau kanan tuh nanti ke arah pintu masjid yang sana, yang satunya. Kita belok kiri aja. Nah, tadi aku tuh lewat jalan ini nih, persis lewat jalan ini. Cuma hati-hati aja karena ini trotoarnya sempit ya kan, trotoarnya sempit dan kita apa ya, bener-bener sebelahnya tuh orang berlalu lalang naik kendaraan coy, naik motor, naik mobil. Jadi ya, hati-hati senggolan aja sih tepatnya. Aja ada mobil parkir di pinggir jalan kayak gini ya, susah juga. Wah, asli panas coy, panas banget. Dan mapsnya nggak begitu kelihatan. Kita menelusuri gang-gang di sekitaran masjid Kota Gede. Ya, walaupun ada satu tujuanku juga sih, aku mau ngeliat ada nama satu tempat tuh pos gitu, kayak bekas pos gitu, dan itu masih berdiri hingga sekarang. Dan sama ada lagi rumah apa ya, rumah Indonesia apa gitu. Itu tuh rumah Indonesia tuh kayak rumah bekas mantan menteri kalau nggak salah, nanti cek lagi ya. Ini ada kopian juga nih, Nutur Kopi. Tempatnya sih homey banget, kayaknya enak nih ngopi-ngopi di sini. Nantilah kalau ada waktu ya kan, sambil baca buku gitu enak deh. Enak sambil baca buku. Coba kita sambil review kawasan Kota Gede ini. Ini ada kantor PCM Muhammadiyah ya. Lazismu itu Muhammadiyah. Asli jujur ini panas cuy, panasnya tuh nyerang. Mobil lagi sebelah kanan. Berapa bacanya? Ya Allah, kameraku panas cuy. Jadi harus berhenti. Oh, ini ada Langgar Dhuwur Traditional Mosque. Seperti ini bagian atasnya, ada motor lewat. Kita baca dulu aja. Jadi kalau dari namanya tuh Langgar itu kan dia musola ya, musola. Dhuwur berarti dhuwur tuh dalam bahasa Indonesia itu artinya kayak atas gitu loh. Jadi mungkin langgar di bagian atas teman-teman, kayak musola tapi di bagian atas. Ini ada teksnya yang bisa kalian baca, dan ini adalah salah satu apa bukan
cagar budaya juga mungkin ya bisa dibilang. Oh, dulu langgar-langgar ini melingkari Keraton Mataram di kota gede. Oh, jadi sebetulnya Langgar Duur tuh nggak hanya satu ini doang, tapi dia kayak apa ya? Kayak dia bertingkat apa ya? Kayak dibangun mengelilingi Keraton Mataram. Jadi nggak cuma satu ini doang nih, tapi yang tersisa cuma ini, sama ada satu lagi di Jagalan. Satu di Boharen, satu di Jagalan. Jadi ini langgarnya tuh hanya untuk keluarga lah, musola keluarga gitu. Nah ini gimana cara kita ngetek videonya ya? Soalnya susah banget, banyak motor lewat. Kita mau jadi posisi langgarnya kayak dia ada di atas gitu, kayak yang coklat ini. Nah, mungkin itu langgarnya yang dinamakan Langgar Duurnya tuh itu. Mungkin ya. Nah ini di sebelah Langgar Duur ada pintu masuk untuk rumah pesik, cuma yang buat parkiran motornya, karena kan dalamnya ada kafe kan, parkirannya tuh di situ. Sumpah ini rumahnya masih rumah-rumah vibes ini banget sih, vibes zaman dulu banget gitu. Foto dulu, foto. Kelihatan map. Ini rumah-rumahnya kayak vibes Jawa kuno gitu. Ini karena ada gang, penasaran sih gang apa. Kita akan masuk kalau sepi kali ya. Masuk Pak, coba. Penasaran nih gang apa ya? Bekas gang gitu, tapi adem sih gangnya. Ini gang apa? Kayaknya sih gang rumah orang. Karena pelan-pelan, jalan sempit. Ya, ini kayak gang menuju rumah orang gitu kan, rumah. Ini gang untuk pemukiman, cuma di sananya ada nggak tahu, ada putih-putih balkon gitu, nggak tahu balkon apaan. Jujur penasaran. Kita nggak hanya mengelilingi ikon-ikon doang, tapi masuk ke gang-gang. Wah, nembus mana ini gangnya? Belok sih. Cuma ada rumah sih. Ini ada rumah sih. Nggak tahu nih nembusnya di mana. Nggak tahu. Sebelah sini udah ada kompleks pemukiman juga. Ayo kita balik lagi, tapi juga nanti kita nggak tahu deh, aku mau ke itu dulu, apa yang pos-pos itu. Nah, nanti ada teksnya juga di situ tuh, itu juga salah satu tempat cagar budaya ya. Masuk gang belusukan nih judulnya, tapi belusukan Bantu. Ini bener, ini cuma gang kayak jalan tembus aja sih gitu, bukan gang untuk apa yang ada pemukimannya di tengah-tengahnya ya kan, tapi cuma jalan tembus doang. Kalau di maps tuh dia nggak ada jalan sih. Iya, gangnya persis di sebelahnya, bukan Langgar Duur, kan Langgar Duur di sebelahnya tuh ada rumah pesik. Nah di sebelah rumah pesik yang pintu 3 tuh gangnya. Nah ini gangnya di sini. Yuk kita jalan lagi ke sana. Random banget masuk gang cuy. Omah Kuno Pos Malang namanya.
rumahnya masih jadul, rumah jadul-jadul. Jagalan ini yang jagalan ini, berarti yang tadi langgar duurnya itu langgar duur yang jagalan, yang satunya ada di mana tadi? Ya kalian bisa ke belakang lah melihat. Oh ini toko tas nih, Best Artisan Kota Gede, toko tas gitu. Ada TK juga ternyata di sini. TK Ababudin, masuk ke dalam sana kayaknya. Nah itu posnya, bangunan posnya itu yang ini, yang putih ini. Dan ini ada rumah Indische. Rumah Indische itu rumah bekas dari salah satu Menteri Agama, tepatnya Menteri Agama pertama Indonesia, yaitu Muhammad Rashidi. Nah ini, oh, bisa masuk kah? Bisa kayaknya. Udah deh, masuk dulu kali ya. Ini kurang lebih dari depan kayak gini nih rumah Indische-nya. Jadi katanya kalau pintu dibuka tuh kita bisa masuk, cuma nggak tahu. Cuma tadi ada banyak orang juga sih di dalam. Nah, coba kita masuk, penasaran sih sama rumah Indische ini. Ini mantan Menteri Agama kedua, ini profil biodata dari Muhammad Dr. Haji Rashidi. Ini cuy, ada ayam-ayamnya, ayam hias tapi cakep cuy bulunya. Ini ayamnya tuh bagus, ayam-ayam hias gini di depan rumahnya. Tadi kita boleh masuk ngobrol-ngobrol sedikit sama bapaknya. Ini tempatnya ayam hias. Tempatnya Bapak Haji Rashidi, Muhammad Rashidi, Menteri Agama kedua Indonesia. Bukan yang pertama ya. Kalau dari biografinya sih yang kedua tadi, yang biografi yang ada di tulisan di bapaknya, yang dikasih bapaknya gitu. Nah, tadi aku habis ngobrol sama bapaknya. Jadi yang sebelah sana itu sumur, terus area dapur juga cuma udah ditutup dan sempat runtuh, sempat hancur karena gempa di 2006. Dan ini bangunannya seperti ini, bangunan luarnya kurang lebih. Dan ini juga kamar sebetulnya, cuma untuk kamar anak kelima yang jadi dokter. Terus kalau nggak salah ya, bentar aku lupa. Ya intinya gitu. Ini kamar anak, terus dalam juga ada 2 kamar lagi, kamar orang tua dan kamar bapak almarhum Rashidinya juga begitu. Dan ini bangunnya dari dulu seperti ini, cuma ya apa karena tidak ada yang merawat, akhirnya ya dirawat secara pribadi aja, tidak dirawat secara tidak dirawat ya, dirawatnya hanya karena inisiatif pribadi lah gitu. Dan dalam sebenarnya tadi aku sempat masuk, dalam sana kosong ya, hanya kayak ruangan aja, ruangan cuma kosong, tidak ada barang, tidak ada perabotnya begitu. Dan kata bapaknya ketika pertama kali bapaknya ngurusin itu benar-benar berantakan banget, apalagi ditambah pernah kena gempa begitu. Tadi kita habis dari rumah Indische, lumayan juga. Kita ngobrol-ngobrol keliling, dan ini dia, ini pos Malang tradisional security post. Jadi mungkin pos untuk penjagaan, dan nih bangunannya udah cukup lama ya, bisa dibilang. Terus ada papan informasinya juga, yang mana ini adalah kayak pos yang melintang untuk Gang Soka sama Gang Tumenggungan ke sana. Dan di sana ada rumah UGM House ke arah sana teman-teman. Ini tentu tempat dagangan usaha. Jadi ini posnya tuh untuk orang kayak jaga, terus ya sekarang sih bukan jaga, sekarang tuh untuk kayak makan, tempat jualan makan, tempat ya untuk
hal-hal segala macam untuk pusat aktivitas warganya. Di sana kita gang Celenan, ada ketemu TK, oh SPS, ya TK, PAUD bukan TK. Kita jalan lagi ke sana. Tujuan kita cuma mengelilingi ini aja kayaknya ya, mengelilingi untuk mengelilingi kawasan ini aja. Nah, sedikit cerita, jadi itu rumah Industri itu adalah rumah milik almarhum mantan Menteri Agama Indonesia Pak Muhammad Rasidi, yang mana pada dasar itu rumah milik orang tuanya, terus diwariskan ke bapaknya, tapi semenjak 1946 rumah itu sudah tidak ditinggali, berarti kurang lebih sudah berapa sekarang, 2026, 46, sudah sekitar 80 tahun tidak ditinggali. Bisa dibilang cukup lama sekali, hampir ya bisa dibilang setengah abad lebih ya kan, sudah 3/4 abad lebih tidak ditinggali cuy. Rumah masih terawat dan kata bapaknya itu baru diurus di tahun 2006. Berarti total ada 60 tahun kekosongan rumah itu tidak ditinggali sama sekali gitu. Cukup lama, cuma jujur masih terawat, bukan terawat ya, masih bagus lah untuk untuk bangunannya itu masih cukup terawat gitu teman-teman. Jadi benar-benar kita pokoknya ikutin gang ini aja dulu, nggak tahu kemana, pokoknya kita ikutin aja dulu gangnya, entah nembusnya kemana ya kan. Dan sedikit cerita, memang kata bapaknya tuh untuk kawasan Kota Gede ini hampir seluruhnya adalah cagar budaya, karena bangunannya ini sudah ada sejak abad ke-19. Itu abad ke-19 itu udah 100 tahun yang lalu lebih, bahkan 100 tahun yang lalu lebih gitu. Abad ke-19 artinya dia di tahun 1800-an. Jadi ini bangunannya sudah ada sejak tahun segitu. Nah, kayak gini. Bangunannya masih jadul banget vibes-nya. Bahkan sama jendela-jendelanya masih pakai jendela yang lama ya kan. Tapi cantik sih ini buat foto ke sana ya. Kayaknya cantik deh. Jadi ya kita dari dalam gang sana ya, kita jalan keluar dan ini asli panas banget, atau mataharinya ada 15 kali, ya Allah panasnya. Dan ini kita akan belok kiri aja, kebalik yang tadi ya, kayaknya menarik tuh masuk gang yang tadi tuh, tembusnya kemana. Kalau sana kan balik ke ke masjidnya ya kan. Nah, kita balik ke gang yang tadi aja ya, masuk ke gang yang tadi kayaknya asik deh. Terasa kan aku sama gangnya itu bakal nembus di mana ya kan. Ya kita balik ke gang yang tadi aja. Aku penasaran sih itu nembusnya di mana gangnya gitu loh. Kita udah di depan gangnya lagi ya, kita coba masuk. Kita udah masuk sih tadi sebetulnya kita udah masuk, cuma kita nggak jalan keluar. Coba nanti kita coba untuk jalan keluarnya tuh bakal nembus di mana cuy. Nah itu dia. Jadi sepanjang gang ini tuh nggak ada rumah. Biasanya kalau di kota-kota besar, enggak ya, di beberapa tempat lah, nggak pasti di kota besar, di beberapa tempat tuh kayak di sini tuh udah rumah di kanan kirinya gitu, udah rumah gitu. Ini enggak cuy, nggak ada rumah sama sekali, nggak ada pintu gitu tepatnya. Mungkin rumah iya ada tapi nggak ada pintunya begitu.
ya aja di satu pintu ya kan, tapi sampai ujung sana tuh nggak ada pintu coy. Jadi unik, ini cuma kayak gang untuk jalan pintas saja, itu jalan penghubung antar gang satu dengan gang yang lainnya. Nah ini kita masuk gang lagi, cuma kalau yang kesana tuh udah buntu tuh ya, mentok ya. Jadi kita ke arah sana, dan ini ada gang lagi. Oh sini aja, coba ini nembusnya kemana. Tinggi sekali ini, tak komat coy. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على Monggo Pak. Ini aku nggak tahu nembusnya kemana, tapi tujuanku ke arah masjidnya, karena udah memasuki waktu zuhur juga. Kita mau ke sana rencananya. Ini kayaknya nih tembok, ini temboknya nih. Oh iya nih, ini tembok keratonya nih Pak. Wah, ini tembok keratonya sampai sana tuh. Ini apa? Wait, ini apa ya? Tulisan putranya nih. Oh kayaknya tempat wudhu gitu, tempat nggak tahu, tempat mungkin tempat wudhu atau tempat apa gitu loh, tempat nyuci, tempat buang air ya kan, nggak tahu juga. Toilet bisa jadi ya. Yang itu yang putih ini gerbang keratonya memanjang sampai ke sini, lumayan panjang. Tapi kita balik aja karena kita mau balik ke masjidnya. Oke, penasaran aja sini. Ini masih bangunan zaman dulu nih, cuma nggak tahu kayak tempat buang air atau tempat wudhu gitu mungkin ya. Kita balik ke sana aja, ke arah sebelah kanan. Ya, ada ininya nih kalau capek. Jadi ini tembok keratonnya kayak gini. Ini nggak tahu yang ini tambahan atau bukan ya. Yang ininya, yang siku-sikunya nih. Tapi kalau yang itu udah pasti dari zaman dulu tuh, harusnya. Oh iya tuh, terus nembusnya sini, ini langsung masjid. Udah, oke. Karena kita udah masuk ke kawasan, bukan kawasan ya, udah di dekat masjidnya. Kayaknya sekalian tutup aja. Jadi aku cuma keliling dikit ternyata dapatnya. Karena lama ngobrol di Omah Indih tadi, sebuah rumah yang menjadi rumah dari mantan Menteri Agama Indonesia Muhammad Rashidi ya. Almarhum Bapak Muhammad Rashidi. Dan sekedar info aja, jadi di era modern ini ya sayangnya rumah itu malah dikenal sebagai rumah pocong Sumi. Dan ternyata kalau dari bapaknya tadi, dari ya anggaplah itu bapaknya juru kunci, Pak Nono kalau nggak salah namanya, itu ternyata yang memberikan nama itu, yang memperkenalkan itu kepada global kalau itu adalah rumah pocong adalah dari. Jadi harusnya memang disayangkan ya, kayak rumah kayak gitu itu harusnya menjadi cagar budaya yang tidak dikaitkan dengan hal mistis, apalagi kayak pocong atau ya demit lah gitu. Oke, ya udah gitu aja. Aku mau sholat dulu. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum.